warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat family tani? Melanjutkan video untuk cara perawatan tanaman padi pada umur 15 hari setelah tanam. Kita sedang melakukan pemupukan ya sahabat family. Bisa dilihat ada rekan kita Kang Mas Wandono sedang melakukan pemupukan pertama jenis varietas padi Logawa umur 15 hari setelah tanam. Oke, langsung saja sahabat family, yang belum tekan tombol merah subscribe-nya tolong ditekan, kemudian like dan komen di bawah, di share agar video kami berkembang dan bermanfaat tentunya. Terima kasih yang sudah menekan tombol. Semoga rezekinya melimpah, sehat jasmani rohani, dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita cek. Ini dia, kita menggunakan produk dari MKD. Kali ini kita menggunakan produk MKD yaitu Morgan insektisida berbahan aktif fipronil 50 gram per liter. Kenapa kami menggunakan Morgan? Karena Morgan memiliki kandungan bahan aktif fipronil 50 gram per liter dan juga bekerja secara kontak dan lambung ya, berbentuk pekatan berwarna putih yang dapat mengendalikan hama ulat di tanaman padi, baik itu gerayak, penggulung daun, penggerek. Kemudian Starel ini memiliki kandungan chlorpyrifos 600 gram per liter, kemudian Sipermetrin 60 gram per liter. Biasanya saya jarang menggunakan jenis bahan aktif yang ada di Starel, karena kali ini kita lihat ada cacing yang di dalam tanah. Cacing tersebut mengganggu pertumbuhan tanaman, dia menyerang akar tanaman. Cacing berwarna merah, sehingga perlu kita kendalikan ya menggunakan Starel. Starel ini jenis racun kontak sehingga bisa membunuh semua hama jenis ulat, cacing, bahkan ikan pun bisa mati. Gabus, belut, dan lain-lain di dalam air maka akan ikut mati. Dia sifatnya sebenarnya tidak selektif ya, jadi sembarang mati kabeh. Lembing juga ikut mati. Jadi kita campurkan Starel ini agar cacing-cacing yang parasit itu mati, yang mengganggu pertumbuhan tanaman di akar. Saya jarang menggunakan ya, kali ini menggunakan hanya di umur 15 hari setelah tanam. Setelah itu tidak lagi. Oke, sahabat family bisa menggunakan produk lain, misalnya dari PT lain, mereknya macam-macam ya, banyak merek di toko pertanian. Dari produk MKD ada Morgan fipronil, dari PT Bos ada juga Regen fipronil juga, dan tentunya masih ada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kandungan fipronil. Kenapa harus menggunakan kandungan fipronil? Karena kandungan fipronil ini bekerja secara sistemik. Racunnya bisa bertahan lama di jaringan tanaman sahabat family, dan ramah lingkungan tentunya. Karena fipronil ini dia bisa bertahan selama 7 sampai 10 hari di tanaman. Karena kami membuktikan jika aplikasi fipronil, maka 10 hari ini maka tanaman akan tetap tumbuh dengan sehat dan terhindar dari serangan hama. Oke, kita simak langsung cara aplikasinya, cara pencampurannya. Tonton terus sampai habis video ini, jangan di skip ya sahabat family. Semoga bermanfaat. Check it out. Baiklah sahabat family, tangki yang berada di depan kita sudah kita isi air kurang lebih sekitar 7 liter.
kita isi 7 liter atau setengahnya ya air. Usahakan air yang bersih atau air yang jernih atau tidak kotor bercampur dengan tanah. Ini kebetulan air pasang masuk, jadi mudah untuk mengambil airnya. Oke, airnya bersih, tidak bercampur dengan kotoran tanah. Oke sahabat family tani, kita campurkan racunnya. Yang pertama adalah Morgan 50 SC, karena Morgan ini mengandung kandungan fipronil 50 SC. Kode SC ini adalah soluble konsentrat atau jenis formulasinya ya SC, jadi harus didahulukan. Kita berikan 1 tutup, cukup. Satu tutup. Kemudian Starel 660 EC. Usahakan formulasi EC jenis merek apapun ya, jika dicampurkan dengan pestisida maka harus yang paling terakhir. Tujuannya agar partikel-partikel kimia yang ada di pestisida akan tercampur dengan baik, karena formulasi EC emulsion konsentrat ini mengandung pembawa minyak. Jadi apabila minyak didahulukan kemudian ditambah dengan racun lain, maka tidak akan bercampur, dia akan diikat di atas atau diikat di permukaan air. Kita berikan dosis 1 tutup juga ya, 1 tutup. Jadi logikanya jika mengandung minyak maka harus terakhir dalam pencampurannya. Oke, sahabat family yang belum jelas atau belum paham tentang formulasi racun pestisida bisa komen di bawah. Setelah tercampur 2 pestisida ini, kemudian kita aduk hingga rata. Kita aduk. Oke sahabat family, simak terus video kami hingga selesai. Jangan lupa tombol merah, like dan komen, kami tunggu. Semoga video kami bisa berkembang dan bermanfaat. Sudah cukup. Tolong bagi-bagi petani yang lain, usahakan dalam mengaduk pestisida ini yang rata ya, yang rata. Gunakan alat aduk yang disediakan agar partikel kimianya tercampur dengan sempurna atau tercampur dengan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan ke tangki ya. Ingat ya sahabat family, dalam mencampur pestisida formulasinya harus diperhatikan agar tidak salah mencampurnya. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus terakhir dicampurnya. Oke, cukup penuh. Kita tutup dulu agar tidak tumpah. Oke, cukup. Baiklah sahabat family, kita lanjut aplikasi ya. Kita melakukan aplikasi, kita semprotkan luasan setengah hektar jenis padi logawa. Gunakan sprayer yang berembun ya, yaitu menggunakan melinjo, jenis melinjo seperti ini sprayernya. Bisa lubang 1 ataupun lubang 4 ya, agar mengenai sasaran hama. Oke, terima kasih sahabat family tani, semoga bermanfaat video kami. Tonton terus video-video kami selanjutnya. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam family tani. Tetap semangat dan salam satu lumpur.